Pemirsa, masih bersama Muhammad News. Upayakan peningkatan produktivitas penanaman karet. Jatam Lampung hadirkan teknologi MTS dengan tenaga ahli Dewan Karet Malaysia. Para petani sangat antusias menyambut langkah ini. Pada tanggal 13 Januari 2024, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Jatam Lampung secara aktif terlibat dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman karet di dua lokasi strategis daerah penghasil karet, yaitu Jatam PDM Tulang Bawang Unit 2 dan PDM Tulang Bawang Barat Panaragan. Acara tersebut menjadi sorotan utama karena melibatkan teknologi dari Malaysia dalam upaya meningkatkan hasil pertanian karet. Kerjasama erat terjalin dengan Merku Group Malaysia dengan teknologi MTS Microcut Taping System yang merupakan hasil penelitian selama 12 tahun oleh Profesor Muhammad Hazim Nurdin dari Malaysia. Teknologi ini merupakan teknologi yang baru bagi petani karet, khususnya di Lampung. Kegiatan ini merupakan pertama di Indonesia yang nantinya akan dilakukan di seluruh sentra penghasil karet di Indonesia. Kegiatan ini juga didampingi oleh perwakilan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Bambang Sutrisno dan Horo Wahyudi, dan Merku Group Datuk Seri Ahmad Sukimin. Ya. Jadi langkah pertama bagi temukan mikro ini adalah rangsangan. Kita menggunakan satu kaedah rangsangan yang seperti umpama etrel lah. Kalau industri sekarang ni ya, macam etrel tapi kita buat dalam bentuk gas. Ya. Ini yang beda. Jadi benda yang digunakan itu sama saja dalam industri, tapi kita sudah optimalkan bagaimana dia penyampaian dalam pokok. Jadi pokok yang biasa kami cadangkan 10 tahun ke atas lah, 10 tahun ke atas. Jadi di Malaysia itu kita pakai klon-klon yang dikeluarkan oleh lembaga getah Kardi, LGM. LGM. Langkah kedua adalah tapping, puncture-nya. Itu hari yang ketiga. Hari yang ketiga kita akan buat tebukan tidak jauh dari tempat kita merangsang. Ya, tidak jauh daripada tempat. Di bawahnya mana, di sampingnya? Di bawahnya sikit. Di bawah sini. Ya. Dia dalam bentuk segitiga, dia ke kanan sikit. Ya. Jadi satu pohon itu dua depan belakang. Ya. Jadi untuk demonstrasi kita tunjuk satu aja lah dulu. Jadi lepas tebukan kita akan tunggu dalam masa 48 jam dia akan mula menitik. 48 jam. Dia akan menitik. Ya. Wah. Kita tinggalkan saja. Jadi lepas pada kita sampai 48 jam tu kita akan ambil Getah. susunya. Lepas tu kita akan buat tebukan yang kedua. Tak perlu stimulasi lagi. Pergi ke tebukan kedua lebih kurang 2 cm di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, dia akan pusing. Ya, pusing Macam itu. Jadi dalam seminggu 2 kali. Sepekan 2 kali tapping. Tapping. Ya. Jadi setelah itu tunggu 48 jam lagi. Lepas tu ambil hasil karetnya. Lepas tu Tapping lagi. lepas tu stimulasi dulu balik. Terus tu. So dia ulang begitu. Terus. Saja dia ulang begitu. Okey. Jadi pada minggu pertama kita stimulasi kebiasaannya tidak belum tinggi lagi. Dia akan mula tinggi minggu pekan kedua, pekan ketiga. Pekan pertama dia bagi dia biasa dulu. Ya. Ya. Jadi pekan pertama ni dia akan keluar tapi tidak sebanyak pekan kedua, pekan ketiga. Lepas pekan ketiga baru dia samalah. Baru dia ni. Dia maknanya dia ambil masa sikitlah naik. Iya. Ya. Kurva normal? Tak, dia tidak. Dia akan macam ni. Dia akan pertama naik, lepas tu dia akan landai lah. Increasing terus ya? Increasing lah. Tapi dia akan hard lah. Kita akan hardkan dia sebab kita tak mau press pokok. Kita tak mau pokok itu stres. Ya. Jadi dalam satu minggu dia ada 2 kali tebukan tapi satu stimulasi. Jadi biasanya lepas stimulasi tebukannya pertama tu banyak. Lepas tu yang kedua tu turun sikit. Lepas tu dia banyak, lepas tu dia turun sikit. Banyak turun sikit. Lepas tu dia naik. Gitu. Jadi teknik ni dibuat untuk tak streskan pokok. Jadi dia boleh berterusan keluar hasil. Kalau kita boleh buat 2 liter, 3 liter boleh. Tapi nanti pokok sakit. Ya, jadi sebab tu kita pecahkan kepada 2 lubang. Sini 50, sini 50 gram kering. Ya, lebih kurang 100 ini 1 gram kanan kiri. 300 ya, gitu.
ml, 300 ml. Jadi lebih kurang 600 lah, 600 ml sekali. Tapi tempatnya poket karetnya ada 2. Poketnya lain. Sebab tu stimulasinya pun lain. So, biasa kita tarik macam ini kan. Tapi sekarang kita buat satu je. Gitu. Jadi kita buat 2. Jadi sebab sedikit itulah. Ya. Okey, dari segi hujan, kalau ini tidak ada masalah kalau musim hujan ya. Maksudnya kalau renyah-renyah kita punya penoreh panggil boleh masih turun lagi. Tapi kalau ribut paginya lebat sangat, petangnya kita boleh masuk lagi. Kalau biasa yang menoreh itu kalau semalam hujan, hari ini pun tak bisa menoreh ya. Dia basah kan. Tapi yang ini boleh. Dan ini tidak meluka, tidak timbul lah ini. Tidak tumbuh ini. Tidak di bawah kulit lah. Tidak di bawah kulit. Jadi di mana tempat kita akan tebuk itu di atas tempat ini sebab ini dah kering. Ini semua dah kering. Susu datang daripada daun turun ke bawah. Ya. Dia hasilkan daripada sukros. Sukros ini akan digunakan untuk buat latex dan merawat luka. Jadi disebabkan kita tidak lagi lukakan dia, so banyaknya pergi ke latex dan juga kesihatan pokok. Jadi pokok-pokok tu tadi ada ketahanan lah. Ada ketahanan. Dan dengan hasil yang dikeluarkan ni tadi, kita mampu untuk meletak pokok balik lah pada pohon kita. Mungkin sebelum ni harga getah jatuh, kita pun sudah tidak lagi meletak pokok baja. Jadi itu lagi menyebabkan pokok berpenyakit. Sedikit itu saja daripada saya. Ada soalan? Para petani sangat antusias menyambut langkah ini karena sudah 10 tahun terakhir ini produktivitas dan harga karet tidak membaik. Melalui teknologi ini harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan petani karet Lampung. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung melalui Jatam Lampung terus berupaya memajukan sektor pertanian karet lewat jaringan besar Muhammadiyah. Harapannya langkah ini tidak hanya menguatkan para petani tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi sekitar serta dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan di masa depan. Waduh, belum lahir aku, Be.